Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all of my students that I feel very pleasure to meet you today. What we are going to discuss today is about present perfect tense. So, what is present perfect tense? The definition of present perfect tense is that a tense that we use to draw an activity that we did, that we do. Terjemahannya, present perfect tense adalah suatu tense bentuk waktu yang digunakan untuk menggambarkan suatu aktivitas yang telah dilakukan pada saat ini. Disebut perfect karena aktivitas itu telah terjadi atau sudah diselesaikan secara sempurna pada saat ini atau present. Maka present perfect tense memakai have atau has yang artinya sudah, ya. Jadi hati-hati, di sini arti dari have atau has adalah sudah, bukan memiliki. Karena have yang artinya memiliki akan diikuti oleh noun atau kata benda, ya, bukan verb atau kata kerja. Saya ulangi, have atau has artinya sudah jika diikuti oleh kata kerja. Sedangkan have atau has artinya memiliki jika diikuti oleh noun atau kata benda. Well, this definition I take it from www.jagoanbahasainggris.com, ya. Sumber ini berasal dari jagoanbahasainggris.com. Next, fungsi dari present perfect tense antara lain: 1. Untuk menunjukkan suatu aktivitas yang baru saja selesai, maka efek dari pekerjaan tersebut masih dapat kita rasakan sampai saat ini. Biasanya ditambahkan kata just sebelum have atau has, ya, artinya baru saja. For example, contoh, ya, my father just has come back from London. Ayahku baru saja kembali dari London. Okay. And then present perfect tense digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang pernah dilakukan di masa lalu, namun waktu dari aktivitas tersebut tidak jelas diketahui. Contoh, I have read the novel, but I forgot the story. Ya, digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang pernah dilakukan di masa lalu, namun waktu dari aktivitas tersebut tidak jelas diketahui, ya. And then the third function is berguna untuk menggambarkan suatu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang, ya. Contoh, I have called him so many times. Saya sudah menelponnya, menghubunginya so many times, berulang kali. Okay? I repeat once more. Fungsi dari present perfect tense ada 3. Yang pertama, menunjukkan suatu aktivitas yang baru saja selesai, namun efek dari pekerjaan tersebut masih bisa dirasakan. Yang kedua, menunjukkan aktivitas yang pernah dilakukan di masa lalu, namun waktu dari aktivitas tersebut tidak jelas diketahui kapannya. Yang ketiga, berguna untuk menggambarkan suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang, ya. Contohnya tadi, ya, seperti yang saya baca. Next, kita lihat di tabel. There are 3 kind of sentences, ya. Ada 3 jenis kalimat, ya. Setiap Anda membuat kalimat dalam bahasa Inggris, there are 3 main sentences. The first is the positive
and then the negative, and then the interrogative. Yang pertama bentuk positif, kemudian bentuk negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Rumusnya, yang kalimat positif, S di sini subjek ya. Subjek itu ada I, you, we, they, he, she, it, ya, masih ingat ya. Subjek plus have atau has plus verb 3. V ini ya, maksudnya adalah verb 3. Jadi kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga itu bisa Anda lihat di kamus ya, nanti keterangannya tulisannya perfect, present perfect. Subject plus have atau has plus verb 3. Siapa yang memakai have? Have itu untuk I, you, we, they. Sedangkan has untuk he, she, it. Ya, contoh, I have written a romantic novel. Saya sudah pernah menulis, ya. Written ini bentuk ketiga. Bentuk pertamanya write, menulis. Bentuk keduanya wrote. Nah, bentuk kata kerja ketiganya yaitu written. I have written a romantic novel. And then subjeknya she has read a magazine. She, dia perempuan, has ya. Ingat-ingat yang memakai has itu ada he, she, it ya. Dia telah read ya. Read ini bentuk ketiga dari read ya, artinya membaca. Tulisannya sama saja, 1, 2, 3, tulisannya sama, cuma berbeda cara membacanya. She has read a magazine. Dia telah membaca sebuah majalah. Oke. Kemudian negatif. Tinggal Anda tambahkan not setelah kata setelah auxiliary have atau has. I have not written a romantic novel. Saya belum pernah menulis sebuah novel yang romantis. And then she has not read a magazine. Dia tidak pernah membaca sebuah majalah. Oke. Kemudian verb di interrogative, untuk kalimat tanya tinggal Anda balik saja. Have atau has-nya Anda pindah ke depan. For example, ya, have, has plus subject plus verb 3. Have I written a romantic novel? Pernahkah saya menulis sebuah novel? Kemudian has she read a magazine? Sudahkah atau pernahkah dia membaca sebuah majalah? Oke. I repeat once more. There are 3 sentences: positive, negative, interrogative. Rumusnya untuk present perfect tense, subject plus have atau has plus verb 3. Kemudian untuk negatifnya tinggal ditambahkan not. Untuk interrogatif atau kalimat tanya tinggal Anda balik have atau has-nya di depan ya. S ini subjek, Anda harus ingat I, you, we, they, he, she, it. Sedangkan yang memakai have itu hanya I, you, we, they. Yang memakai has ada he, she, it. Well, I think that's all my short explanation. After this, I will share the assignment for you to do. Okay.
setelah ini saya share di grup tugasnya untuk hari ini. Jangan lupa tugas Jumat yang lalu pun masih ada yang belum mengumpulkan. Faster is better ya, lebih cepat lebih baik ya, jangan ditunda-tunda dalam mengumpulkan tugas. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.